Halo para pengangguran semuanya, bagaimanakah kabarnya? Gimana, dompet masih pada aman? Kali ini kita akan coba membawakan alur cerita film yang berasal dari Asia, yaitu dari China. Dan kali ini kita akan memacu adrenalin kalian kembali dalam sebuah film yang cukup menarik untuk kita dapat nikmati. Daripada kebanyakan cocot dan bangus di awal, langsung saja kita menuju alur ceritanya. 那我给放冰箱里啊。腾玉成上去吧。来不及了，我还得去刘仁家接他一趟呢。饭还没吃完呢，到地铁站拐一个弯呢，要不然我又迟到了。 Tahun 2009 di China, kisah akan berfokus pada sosok seorang pria bernama Li Changfeng, di mana si Li Changfeng ini sedang mengantarkan anaknya, kita panggil saja Mei. Ini dia pebengetannya, di mana tepat pada hari ini si Mei sedang ulang tahun dan hal tersebut pun akan dirayakan oleh ayahnya. Dikarenakan hari ini Mei sedang berulang tahun, maka ayahnya mengizinkan Mei untuk bermain bersama teman-temannya. Sementara itu, Li kini pergi ke tempat kerjanya untuk bekerja seperti biasa. Malam harinya kemudian Mei pun akan segera pulang dan meminta izin kepada ayahnya untuk pulang sendirian, dan pada akhirnya ketika dia sampai di stasiun, dia pun segera pergi dan mengambil jalan sendirian. Dan ini adalah awal mula dari malapetaka, dan ternyata ada satu mobil yang mengikuti Mei. Berpindah kepada Li yang kini sudah pulang ke rumah, namun Li mendapati bahwa Mei tidak ada di rumah, sehingga Li pun menjadi merasa panik dan merasa gusar. Pada akhirnya Li pun akhirnya memutuskan untuk menghubungi teman-teman Mei satu persatu. 地铁站分手的。喂，有爸爸？没有啊，到现在还没找。 Keesokan paginya ditemukan sesosok mayat anak perempuan, di mana hal tersebut pun kini tengah ditangani oleh polisi yang bernama Jackie, dan pada akhirnya mereka pun segera mencari informasi tentang anak yang hilang. Berbekal informasi dari pihak kepolisian dan juga Jackie, kini Li pun mendatangi tempat tersebut dan seakan tidak percaya bahwa mayat itu adalah anak tercintanya, yaitu Mei. Dan pada akhirnya ketika dia mengetahui bahwa itu benar-benar Mei, dia menangis sejadi-jadinya. Di tengah kesedihannya, Li pun menanyakan kepada Pak Jeki apa penyebab Mei meninggal, namun Pak Jeki belum bisa menjelaskan karena harus menindaklanjuti kasus ini, sehingga menyarankan agar Li pulang terlebih dahulu dan menunggu informasi selanjutnya. Li yang penasaran pun dengan kematian anaknya tersebut terus menunggu Pak Jeki agar supaya dia bisa memberikan informasi kepadanya. Namun hingga saat ini Li belum mendapatkan informasi apapun dari Jeki. Kemudian setelah Li menunggu beberapa lama, kemudian muncullah salah satu anak buah Pak Jeki yang memberitahu bahwa ada luka di tangan dan kaki Mei dan ditemukannya sperma yang berada di dalam tubuh Mei, sehingga mereka pun menyimpulkan bahwa Mei meninggal setelah dianiaya dan dilecehkan terlebih dahulu. Kemudian Jack pun berinisiatif bahwa sebaiknya hal tersebut pun disembunyikan terlebih dahulu dan jangan diberitahu dulu kepada Li agar supaya dia bisa menenangkan dirinya terlebih dahulu. Berbekal rekaman CCTV yang ada di stasiun, kini Pak Jeki dan juga anak buahnya menemukan bukti baru bahwa ternyata ada mobil putih yang sangat mencurigakan, sehingga pada akhirnya mereka pun melakukan penyelidikan terhadap plat nomor mobil tersebut. Beralih kepada mobil yang kini tengah dicurigai oleh Pak Jack, kini mobil tersebut tengah dicuci oleh sosok seseorang yang bernama Mupid, dan si Mupid pun menemukan satu ponsel di dalam mobilnya, dan sehingga hal tersebut pun mengejutkan dirinya, dan kemudian ada polisi yang datang ke situ. Kemudian dia pun segera pergi dan membawa ponsel tersebut.
Berdasarkan kejadian tersebut, pada akhirnya si Mupid pun menyadari bahwa yang semalam dia menjadi seorang supir ternyata dua orang tersebut adalah pelaku dari pembunuhan si Mei ini, dikarenakan si para pelaku melihat Mei berjalan sendirian dan mereka membiusnya terlebih dahulu. Dan ternyata tidak lain tidak bukan penculikan Mei ini dilatar belakangi oleh kedua tersangka hanya untuk membuat video yang akan mereka jual kepada seorang penadah, ya tentunya video adegan pencoblosan. Dan kemudian si Mupid pun menyadari bahwa hal tersebut pun begitu sangat miris sekali. Dia pun mendapat telepon dari orang tuanya untuk segera pulang karena mobilnya akan segera dipakai. Dan yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya si Mupid ini menjadi seorang yang sedang dibully dan dipaksa untuk menjadi supir saat menculik Mei tersebut. 哎，机器呢？哎，来点啤酒。 Bertepatan dengan Mupid yang ingin segera pulang ke rumahnya, tiba-tiba si Aceng pun datang kepada si Mupid dan berkata bahwa dia jangan pernah mengungkapkan hal tersebut kepada siapapun atau dia akan menghajarnya. Dan pada akhirnya si Mupid tidak bisa berbuat apa-apa. Sempat berinisiatif kepada Aceng dan juga Jian, ternyata si Mupid justru malah dibully dan dihajar habis-habisan dikarenakan dia mencoba melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Dan jika hal tersebut dilakukan oleh Mupid, maka mereka tidak segan-segan akan menyakiti keluarga mereka. Yang memang pada dasarnya si Mupid ini adalah orang baik dan tak tahan dengan hal tersebut. Kemudian si Mupid pun mengirimkan pesan kepada Li melalui HP Mei kemarin, dan hal tersebut pun membuat Li segera meluncur ke tempat tersebut. Tak berapa lama, Li pun sampai di rumah Jihan dan betapa mengejutkannya ketika Li melihat tas yang ada di tempat si Jihan ini, beserta ketika melihat si Jihan sedang memutar video adegan pencoblosan sewaktu anaknya diperkosa. Alangkah sangat tidak bisa menahan emosi, Li pun langsung menghajar si Jihan ini. Kemudian Li pun terus-menerus menghajar si Jihan ini dengan menggunakan tongkat baseball berkali-kali hingga pada akhirnya si Jihan pun berhasil ditaklukkan oleh Li di tempat tersebut. Kemudian setelah Li berhasil menghajar si Jihan ini, kemudian dia pun mengambil flash disk dan juga mengumpulkan bukti-bukti serta dia segera cepat-cepat pergi dari tempat tersebut untuk menghindari penyelidikan polisi. Dan ya, tak lama kemudian Pak Jeki pun segera datang ke tempat tersebut, dan di mana Pak Jeki pun mampu segera menyimpulkan bahwa kematian dari si Jihan tersebut adalah kematian yang dilakukan oleh Li. Tidak lain tidak bukan, hal tersebut pun diyakinkan karena ada bukti-bukti di sana yang mengarah ke sana. Di mana kematian Jihan ini langsung diselidiki oleh Pak Jeki sehingga menemukan Mupid yang langsung diinterogasi dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan perihal kematian si Jihan ini. Setelah diinterogasi polisi, kini si Mupid pun sudah pulang ke rumah yang dimana dia pun kini tengah dimarahi oleh ayahnya dikarenakan ayahnya terus marah-marah terus menerus hingga pada akhirnya si Mupid pun tidak tahan dan melawan balik. Sosorongot kakolot bangkar warah si Mupid.
Berpindah ke kantor kepolisian kepada Pak Jeki yang kini Pak Jeki ditemui oleh dua orang suami istri, yaitu ayahnya si Aceng ini, dan mereka kelihatannya adalah orang kaya sehingga mereka menawarkan ganti rugi kepada orang yang telah dirugikan oleh si Aceng ini. Bukannya malah menyesal, dua orang ini malah menawarkan uang untuk agar supaya para korban bisa tutup mulut. Namun hal tersebut pun dibantah oleh Pak Jeki dikarenakan ini bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh Aceng dan kawan-kawannya. Dan hal tersebut pun membuat Pak Jeki menjadi marah. Sempat emosi dengan kelakuan ayah si Aceng ini, kemudian salah seorang dari korban menyerang Pak Aceng. Namun pada akhirnya Pak Aceng hanya bisa leweh sesegukan dikarenakan dia pun sebenarnya sangat tidak ingin dan sangat malu dengan kelakuan si Aceng ini, hingga pada akhirnya dia pun lewat sesegukan yang menyebabkan Pak Jeki menjadi simpati, bukan XL, bukan IM3. Berpindah kepada Li yang kini sudah sampai di salah satu tempat yang dimana Li bermaksud untuk mengontrak di tempat tersebut kepada teteh-teteh yang ada di sana, sehingga pada akhirnya teteh-teteh tersebut pun memberikan salah satu kamar tempat untuk disewakan kepada Pak Li ini. 小院的优点是特别安静，看看吧。 Setelah Li mengetahui tempat nongkrong si Aceng ini, Li pun segera mendatanginya dan bertanya apakah Aceng ada di sana. Namun orang tersebut justru malah melempar Li dan Li pun segera masuk tanpa berpikir panjang. Dan alangkah terkejutnya kita semua, ternyata tempat tersebut bukanlah bengkel, melainkan tempat tersebut adalah tempat di mana si Aceng menjual hasil karya-karyanya kepada orang yang pemilik bengkel tersebut, dan bengkel tersebut adalah modus untuk menutupi bisnis haram tersebut. Sudah kapalang edan, Li pun tidak pikir panjang, dia pun menghabisi si bos bengkel tersebut dan sempat mendapatkan informasi bahwa si Aceng ada di suatu tempat, dan Li pun akan segera menuju ke sana. Meskipun pada awalnya teteh-teteh tersebut akan mengusir Li, namun teteh-teteh tersebut sangat iba kepada Li diakibatkan dia tadi tengah menonton video hal tersebut, dan dia pun kini membiarkan Li untuk tetap tinggal di situ agar supaya polisi tidak menemukannya. 只有这个条件了，你将就一下吧。 Dan kini Li pun sudah mengetahui persembunyian si Aceng itu, dan pada akhirnya Li pun akan segera berangkat ke sana. Namun tempat tersebut sudah dijaga banyak polisi, dan pada akhirnya Li pun meminta bantuan kepada si teteh-teteh tersebut, dan pada akhirnya si teteh-teteh tersebut pun membantu Li untuk pergi ke sana. Dan betapa mengejutkannya ketika Pak Jeki mengetahui bahwa di lokasi tersebut ada satu korban yang masih hidup, dan ternyata dia tidak ingin pergi dari situ karena diancam oleh Aceng akan disebar videonya ke publik apabila dia kabur dari tempat tersebut. 是他逼我的。 Tak lama Aceng pun datang ke sana, namun sebelum Aceng sempat masuk ke dalam rumah tersebut, Aceng pun menghubungi wanita yang ada di dalam sana agar supaya dia bisa mengetahui situasi yang ada di sana. Namun si cewek ini bukannya kooperatif kepada kepolisian, justru malah menyuruh Aceng pergi. Konyol sekali. Kemudian Li pun berhasil menembak motor si Aceng, namun betapa konyolnya hal tersebut ketika kita melihat bahwa Pak Jeki justru malah fokus kepada Li bukannya kepada si Aceng ini, hingga pada akhirnya Aceng pun berhasil kabur.
Kemudian Aceng pun menghubungi si Mupid agar supaya si Mupid bisa membantunya dan membawakan beberapa uang agar si Mupid ini segera datang ke stasiun dan bisa mengirimkan uang tersebut dan mereka pun akan segera berjumpa di sana. 2、3千可以借给你。 Ternyata si Mupid ini sedang berada bersama polisi dan merencanakan penggerebekan. Namun pada akhirnya si Mupid ini pun mengirimkan informasi kepada Pak Li agar supaya Pak Li hadir besok di tempat penggerebekan tersebut dan agar supaya Pak Li bisa menghabisi si Aceng ini dikarenakan si Aceng adalah orang kaya dan bisa saja dia lolos karena menggunakan uangnya karena orang tua si Aceng ini sangat banyak uang dan Pak Li pun segera menuju ke sana. Selalu saja ada hal semacam ini ketika si Mupid disuruh polisi untuk bertindak jangan gegabah. Namun hal tersebut pun diketahui oleh si Aceng ini dan pada akhirnya penyamaran si Mupid ini pun dan kepolisian kini sudah diketahui si Aceng dan inilah yang terjadi. 别过来！别动！别动啊！我他妈说别过来！站住！ Aceng pun melarikan diri dan diburu oleh pihak kepolisian. Namun Li pun tidak ingin kehilangan si Aceng ini untuk kedua kalinya. Dia pun segera menyusul si Aceng dengan membawa senapan tersebut dan inilah yang terjadi. Dan ya, Aceng sempat meminta maaf kepada Li atas segala perbuatannya dikarenakan dia takut mati ditembak oleh Pak Li. Namun Pak Li yang sudah gelap mata tidak ingin kehilangan si Aceng dan tidak mungkin Mei bisa kembali karena Mei sudah meninggal hingga pada akhirnya Pak Li pun segera menghabisi Aceng dengan menggunakan senapan yang ada di tangannya. Meskipun Pak Aceng harus tewas ditembak oleh polisi yang berada di tempat tersebut. Tamat ending yang sangat mengacengkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menganggap bahwa segalanya bisa dibeli dengan uang. Tapi pada dasarnya kita juga tidak boleh kebluk mencari uang dikarenakan hidup ini butuh uang gitu guys. Akhir kata, saya Bang Jiung dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.